Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasida Fidiani dari Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu sejarah dari Pancasila. Yang kedua, yaitu Pancasila dari sudut pandang filsafat. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Yang keempat, yaitu pentingnya Pancasila di era saat ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Pancasila atau asal mula dari Pancasila itu sendiri. Sebelumnya, kita mengenal dulu apa sih Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia yang dilambangkan dengan burung Garuda, dan Pancasila ini merupakan sila yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Yang pertama yaitu dilihat dari causa materialis atau asal mula dari bahan. Jadi sebenarnya unsur-unsur dari Pancasila ini itu sudah ada sejak zaman dahulu, terdapat pada adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama sebelum Pancasila ini dirumuskan sebagai asas kehidupan kenegaraan. Yang kedua yaitu causa formalis atau biasa disebut dengan asal mula bentuk. Jadi orang pertama yang merumuskan Pancasila ini yaitu Insinyur Soekarno bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai beliau berdua ini merupakan anggota BPUPKI dan bersama-sama dengan anggota BPUPKI pertama yang merumuskan dan membahas Pancasila. Di samping itu juga sekaligus merumuskan merupakan asal mula dari tujuan. Untuk yang ketiga yaitu causa efisien atau asal mula dari karya. Jadi setelah dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini, Pancasila dirumuskan dan Pancasila dibahas dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua, dan dalam sidang tersebut juga merupakan proses dari pengesahan Pancasila dasar filsafat negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai asal mula karya. Yang ketiga yaitu causa finalis atau asal mula dari tujuan. BPUPKI ini menerima rancangan dengan segala perubahannya. Hal ini diartikan sebagai yang dimaksud yaitu Pancasila dengan tujuan untuk dijadikan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang Pancasila dilihat dari sudut pandang filsafat. Jadi Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pegangan hidup. Artinya yaitu fungsi dan peranan Pancasila yaitu sebagai pedoman dan pegangan dalam bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk pengertian filsafat Pancasila, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadikan isi untuk pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Jadi Pancasila ini kan terdapat dari 5 sila, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan kelima itu semuanya saling berhubungan. Jadi salah satu dari sila tersebut itu tidak bisa dihilangkan satu sama lain. Jadi memang semuanya itu saling berkaitan dan berhubungan. Kalau misal salah satu dihilangkan, maka hilang juga yang namanya Pancasila.
Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Kita lihat untuk pengertian dari etika sendiri, yaitu etika merupakan kajian ilmiah terkait dengan moralitas. Untuk keutamaan dari etika, yang pertama, yaitu etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan. Yang kedua, yaitu etika ini diutamakan untuk mengembangkan karakter dengan cara meneladani perbuatan baik para pahlawan, para tokoh-tokoh besar pada zaman dahulu, dan para mungkin yang bisa memotivasi kita. Dan untuk etika Pancasila, yang pertama yaitu etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai. Jadi di sini nilai-nilai ini merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat budaya bangsa Indonesia. Di sini Pancasila itu kan bersifat universal, artinya bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Jadi kan negara kita Indonesia ini terdiri dari beberapa banyak sekali budaya, ras, dan bermacam-macam agama. Jadi mau dari ras manapun, mau dari budaya apapun, mau dari agama apapun, itu bisa menerima keberadaan Pancasila ini karena Pancasila ini bersifat universal, bisa diterima untuk semua orang, semua agama. Yang keempat yaitu pentingnya Pancasila pada zaman sekarang, pada era sekarang, yaitu karena kan era sekarang ini era globalisasi ya, jadi pentingnya Pancasila bagi kita yaitu sebagai pegangan untuk bertingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Karena kan sekarang ini zaman globalisasi di mana teknologi-teknologi canggih itu semuanya bisa diakses dengan mudah. Seperti contoh, kita bisa mengakses konten-konten yang ada di luar negeri atau konten-konten apapun sesuai apa yang kita inginkan dan yang tersedia di sosial media dimanapun. Jadi konten-konten tersebut itu tidak memungkinkan kita bahwa kita tidak meniru budaya dari luar. Dan sebenarnya budaya dari luar itu kan tidak semuanya baik dipraktekkan di negara kita, Indonesia. Jadi memang tidak semuanya itu bisa dengan mudah diterima. Jadi kan dengan adanya Pancasila ini kita bisa membatasi diri kita untuk menghadapi era sekarang ini, era globalisasi, dengan cara berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang ada pada bangsa Indonesia ini yang berguna untuk membatasi diri kita supaya tidak mudah untuk meniru kebudayaan luar. Sekian dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.